Halo, dengan saya Kevin Ardan. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana S9 Plus di tahun 2020 ini masih menarik bagi sebagian orang. Hal yang pertama kalian notice tentang HP ini di tahun 2020 adalah bentuknya. Bukan jelek, tapi udah ketinggalan zaman. Ya, setidaknya bagi maniak gadgeters. Tapi jika kalian yang masih suka dengan desain ini dan beranggapan bahwa desain ini masih bagus atau bahkan luar biasa, maka itu nggak salah juga. Balik lagi ke referensi masing-masing. Desain seperti ini udah diimplementasikan di S8 terdahulu dengan penambahan satu kamera lagi jika dibandingkan dengan S8 Plus. Intinya garis desainnya mirip S8. Dari tombol sampai bezelnya pun mirip. Pertama kali megang ini HP bakal ngerasa tipis karena desain yang mengusung edge depan belakang. Keren sih, tapi jadinya grogi di tangan, ditambah dengan lapisan frame yang terbilang licin, yang pada akhirnya gampang banget jatuh kayak HP saya ini. Sedikit cerita tentang desainnya, selama saya pakai ini HP sering banget jatuh dari ketinggian 1-2 meter. HP-nya nggak apa-apa sih, cuma ada lecet yang normal lah. Termasuk bagus jika kalian pengguna barbar seperti saya. Artinya Samsung memberikan build quality yang kokoh. Selain desainnya, yang kalian notice pasti layar. Yang dimana kalian bakal ngerasa udah tua, tapi masih terbilang fresh. Karena selain bezel kiri kanannya tipis, S9 Plus memberikan tampilan visual yang indah dengan layar Super AMOLED-nya. Walau bezel atas dan bawahnya terbilang tebal untuk ukuran 2020. Cuma ya, kalau kalian terbiasa bakal hilang aja secara cara ajaib. Mana ada lagi di 4 jutaan dapat QHD. Jika kalian setidaknya ingin memakai HP ini sampai 2 tahun ke depan, masih oke kok. Asal kalian tidak mendapatkan masalah layar shadow yang biasanya terjangkit pada layar Super AMOLED-nya Samsung. Berita bagusnya, kalian akan tiba dengan kualitas layar dan warna dalam HP ini seperti yang tadi saya bilang. Didukung dengan kualitas layar serta warna tinggi ditambah fitur yang membajakan mata, saya rasa kalian akan betah lah untuk beraktivitas multimedia di HP ini. Sayangnya, dukungan audio pada HP ini terbilang cukup aja untuk sekelas flagship. Untuk UI, saya rasa bagi orang awam ini udah cukup kok, apalagi ikon-ikon di sini termasuk elegan. Bagi user yang nggak mau ribet, saya rasa UI ini termasuk cocok. Cuma ada masalahnya, yaitu update OS-nya cuma sampai Android P atau OS-nya yang terbaru di tahun 2020 ini. Artinya, jika kalian ingin memakai HP ini setidaknya 2 tahun ke depan, saya rasa harus bisa menghadapi Android yang terbilang tua karena tidak menerima update. Karena ini mirip S8, tentu ada tombol Bixby yang pada intinya mengganggu. Pokoknya selama saya pakai jarang atau bahkan nggak pernah saya pakai Bixby ini. Udah ribet, nggak ada bahasa Indonesia pula. Setelah berbicara hal yang menurut sebagian orang nggak penting, saatnya kali ini saya akan membahas performa. Disokong prosesor kelas atas tahun 2018 yang pada tahun ini masih oke kok. Namun yang perlu diperhatikan adalah setelah saya memakai HP ini kurang lebih 2 tahun, HP ini sering throttling di akhir-akhir bulan ini. Masalah ini lagi hangat-hangatnya di kalangan gadgeters, di mana prosesor buatan Samsung yaitu Exynos dicap sebagai prosesor gagal. Jika di-compare dengan seri Snapdragon, maka akan kelihatan bagaimana prosesor Exynos gagal dalam menyamainya. Exynos sudah kelihatan dalam tanda kutip gagal 3 tahun lalu, dimulai dari S8 hingga S20 sekarang. Tentu S9 ini juga termasuk ya. Selain masalah throttling tadi, masalah baterai boros juga merembet. Sebagai informasi, untuk memakai HP ini dalam keadaan ringan seperti multimedia atau sosmed, saya rasa ini oke kok. Tetapi jika kalian ingin memakai HP ini untuk game, saya rasa agak perlu bersabar. Saya pernah mengalami penurunan FPS yang menurut saya nggak wajar untuk prosesor kelas flagship. Walau tidak separah LG G6 yang pernah saya pakai. Cuma kalau kalian ingin memakai HP ini untuk game, perlu case agar tangan kalian nggak kepanasan. Karena masalah prosesor tadi pada akhirnya merembet ke baterai. Dengan screen on time 4-5 jam yang saya gunakan untuk sosmed dan game, sore atau bahkan siang pun sudah perlu di charger. Jika itu kalian memakai intensif memakainya, apalagi sekarang ada pandemi yang setiap jam itu saya pasti buka HP. Dan jika dibandingkan dengan S9 Plus versi Snapdragon, maka versi Exynos ini agak jomplang baterainya. Untuk durasi charger bisa 1 jam 30 menit lebih, dan biasanya saya charger 2 kali dalam sehari. Untuk bagian kamera, saya rasa Samsung berhasil memberikan image bahwa kameranya akan sangat bagus bagi user tinggal klik kamera dan menikmati hasil tanpa memerlukan detail. Sedangkan bagi user yang membutuhkan sebaliknya, ini sangat tidak disarankan untuk mengambil HP ini. Kameranya bagi saya bagus, cuma HDR-nya belum nendang. Walau udah disupport 2 aperture, tapi belum membantu banget ya. Kalian bisa lihat
berikut ini. Jika kalian melihat HP ini dengan harga 4 juta, sangat menggiurkan. Seperti brand Samsung, dukungan multimedia yang berkualitas, dan build quality yang kokoh. Namun masalah prosesor tadi hingga berujung baterai yang tidak bisa diandalkan bagi sebagian orang, termasuk saya, perlu memikirkan dengan matang-matang. Ada pilihan lebih baik seperti OnePlus 5 dengan harga 2,5 juta, atau HP generasi baru di kelas mid-range. Jadi ya,